Jadi Habib itu tuh walaupun sampai kapanpun tuh dia ceramah sampai keluar muntah dari tenggorokannya, keluar leho dari hidungnya, sampai keluar conge dari kupingnya, orang Indonesia tuh udah nggak bakal percaya lagi bahwa dia itu tuh cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Lagi rame nih sekarang nih, medsos digemparkan dengan kelakuan bocil anak umur 21 tahun. Sayang ya, dia punya marga terkeren dari Balawi. Marganya Alaidrus. Namanya kalau nggak salah Syafiq bin Zainal Abidin Alaidrus, orang Jepara. Dan 31 korban ya udah ditidurin sama dia. 31 korban itu tuh manusia-manusia yang bakal jadi ibu, yang bakal jadi nenek, yang bakal jadi istri orang. Dihancurin keperawanannya tuh sama dia. Ini orang nih bangsat, biadab. Gue nggak bakal mau ngebahas artikelnya lah. Dan gue juga geli ya itu yang di sini. Harusnya ini polemik Habib ini nih harusnya tuh mereda gitu ya. Jadi Habib itu tuh walaupun sampai kapanpun tuh dia ceramah sampai keluar muntah dari tenggorokannya, keluar leho dari hidungnya, sampai keluar conge dari kupingnya, orang Indonesia tuh udah nggak bakal percaya lagi bahwa dia itu tuh cucu Nabi. Nah si Syafiq ini nih umur 21 tahun. Dia itu tuh Habib. Dan dia itu dipanggilnya Habib. Dia itu tuh keturunan pemuka agama gitu. Jadi dia itu tuh masih dianggap sama orang-orang itu tuh sebagai juriahnya Nabi. Lu bayangin aja ya, kalau misalnya juriahnya Nabi itu kelakuannya bejat kayak gitu kan, itu kan malu-maluin Rasulullah gitu ya. Nah kenapa dia kelakuannya kayak gitu? Karena udah ada di kitabnya gitu ya. Semaksiat-maksiatnya Habib, seberzina-berzinanya Habib, sehabib itu tukang mabok, Habib itu apa segala macem. Telapak kakinya dia itu tuh lebih mulia daripada 70 kiai. Karena Habib itu tuh membawa zat, yaitu darahnya Rasulullah. Dan ternyata bohong, nggak bisa diverifikasi secara manuskrip maupun ilmiah gitu. Jadi itu cuman halu, cuman ngarang-ngarang doang. Wajar lah dia punya sifat tuh kayak begitu. Udah tahu sekarang kelakuan Habib tuh kayak gitu. Hampir semuanya orang kalau yang jadi Habib pasti itu tuh kelakuannya itu tuh ngerugin umatnya Rasulullah. Ada yang make bini orang, ada yang nyerobot tanah orang, ada yang pengen diakuin. Zaman dulu tuh ya, kalau yang namanya Habib itu tuh dihina, nggak usah dihina ya. Itu gelarnya kagak disebut aja tuh ya, cuma dipanggil nama doang. Itu orang tuh didatengin, digebukin, dipukulin dan diapa-apain. Sekarang tuh kagak bisa. Bahkan sekarang itu tuh dengan adanya kiai-kiai kampung tuh ya, yang turun tuh ya, Kiai Manudin, Gus Fuad dan yang lain-lainnya itu tuh akhirnya tuh orang Indonesia tuh sekarang bersatu. Bahkan PWILS tuh, Laskar PWILS, Laskar Sabilillah itu tuh setiap ada acara Habib di kota manapun itu dibubarin. Harusnya pribumi tuh orang Indonesia tuh kayak begitu, berani kayak Laskar PWILS. Jangan dikasih lagi dia ruangan buat ceramah, jangan dikasih lagi dia ruangan buat disembah, jangan dikasih lagi dia ruangan buat dihormatin. Karena emang kelakuannya bejat gitu ya. Coba ada nggak kelakuannya, ada nggak Habib-Habib yang lain itu mengomentari kelakuan bejatnya ini si anjing Syafiq ini nih, si anjing Syafiq Zainal Abidin dan Alaidrus gitu ya. Ada nggak yang hujat dia? Kagak ada gue rasa, karena dia tuh kompak gitu loh. Karena itu tuh dia kompak dalam kejahatan untuk merugikan bangsa Indonesia, untuk merugikan pribumi. Karena kita itu tuh nggak dianggap orang sama dia, kita itu tuh dibilangnya ahwal gitu ya, bukan golongannya dia. Nah, kita tuh yang lebih mulia dari dia. Kenapa gue bilang lebih mulia dari dia? Kita tuh nggak pernah bohong, kita tuh nggak pernah nipu gitu. Kita hidup apa adanya aja. Kita hidup sebagai manusia biasa. Dan dia nih senajis-najisnya klan tuh ya. Dia ngaku cucu Nabi, tapi dia tuh nggak bisa memverifikasi, nggak bisa dites DNA-nya itu DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Dari segi manuskrip juga yang nulis bahwa dia cucu Nabi ya gelombolan dia sendiri gitu ya, nenek moyangnya dia sendiri gitu ya. Sama teman-temannya dia sama konco-konconya dia. Kalau ulama-ulama yang zaman dulu mah nggak ada yang kenal tuh klan Balawi gitu ya. Nah
sekarang ini nih kelakuan bejat si Sapik, ada nggak Habib yang komentarin? Nah, belaga pilon semua, belaga bego semua, belaga ini semua apa segala macam, gitu loh. Jadi nih mulai dari sekarang ya, kita jaga anak-anak kita jaga saudara-saudara kita jaga tetangga kita jaga orang yang kita kenal dari bergaul dengan Habib. Nggak usah minta ilmu agama, nggak usah diajarin agama, nggak usah dia ceramah segala macam. Bergaul juga jangan, bisnis apa lagi. Lu kalau bisnis sama Habib, abis lu ditipu, lu dimakan sama dia gitu. Karena emang dia tuh udah tabiatnya, udah karakternya tuh, kata si Imran Hussein itu tuh karakter untuk menghancurkan dunia gitu ya, karakter untuk ngerusak akhlak manusia gitu ya. Jadi udahlah, mulai dari sekarang nih ya, pergerakan Habib itu tuh kita persempit gitu. Dia kalau pengen bergaul udah sama komunitasnya aja, nggak usah ngikut-ngikutan nih, kita ada di situ ya. Jadi kalau misalnya dia pengen bikin acara, kita tiru tuh Laskar PWLS tuh, bubarin, ada Habib lewat suruh balik lagi, suruh pulang. Kalau dia pengen nyari duit yang halal, jualan minyak wangi kayak dulu lagi, jualan kitab-kitab dan yang lain-lainnya, terserah lah. Jadi menurut gue nih ya, nanti suatu saat si Sapik itu tuh masuk penjara, mudah-mudahan tuh teman-teman penjaranya Sapik itu tuh udah pada tahu masalah nasab ini. Jadi dia udah tahu bahwa dia itu bukan cucu Nabi. Jadi kalau pengen barang itu dikasih balsem, dibakar pakai kantong kresek, digebukin, silakan diajar gitu. Kalau bisa tuh burung perkututnya itu, alat reproduksinya itu tuh kalau bisa tuh dibikin cacat gitu ya. Jadi itu nggak bisa jadi predator lagi keluar dari penjara. Kalau bisa mau mampus aja lah tuh orang tuh, jangan ada di muka bumi Indonesia lagi gitu ya. Karena dosa-dosanya itu tuh udah terlalu menjijikan lah kalau gue bilang lah. Yaudah dari gue Bang Jai ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.